Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku yang solih dan solihah? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita mulai pembelajaran, terlebih dahulu marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita diberi kemudahan dalam belajar dan ilmu yang bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Anak-anak, kali ini kita akan belajar pelajaran 5. Temanya adalah keteladanan Rasulullah SAW dan sahabatnya. Dengan subtema kejujuran dan kasih sayang Rasulullah SAW. Nabi Muhammad SAW sejak kecil sudah menjadi yatim piatu. Oleh sebab itu, beliau sangat mencintai anak yatim dan menganjurkan umatnya untuk merawat, mendidik, dan mencintai anak yatim. Di samping itu, Nabi Muhammad SAW terkenal sangat jujur. Sikap jujur tersebut sudah diperlihatkan sebelum beliau diangkat menjadi Rasul. Kemudian pada usia remaja, beliau diminta bantuan oleh pamannya untuk membawa barang dagangannya Siti Khadijah binti Khuwailid. Dia orang yang sangat kaya dan dihormati di kota Mekah. Pada usia 35 tahun, Nabi Muhammad SAW bersama orang-orang Quraisy, beliau dimintai untuk memperbaiki Ka'bah. Ketika pembangunan sudah sampai ke bagian Hajar Aswad, bangsa Quraisy berselisih tentang siapa yang mendapatkan kehormatan untuk meletakkan Hajar Aswad ke tempat semula. Pada akhirnya, mereka sepakat menunjuk Muhammad sebagai orang yang tepat untuk melakukan hal tersebut. Rasulullah SAW pun kemudian mengambil selembar selendang. Kemudian Hajar Aswad itu diletakkan di tengah-tengah selendang tersebut. Beliau lalu minta agar seluruh pemuka kabilah yang berselisih untuk memegang ujung-ujung selendang itu. Kemudian mereka mengangkat Hajar Aswad itu secara bersama-sama. Setelah mendekati tempatnya, Rasulullah SAW yang kemudian meletakkan Hajar Aswad tersebut. Ini merupakan jalan keluar yang baik. Seluruh kabilah setuju dan meridhoi jalan keluar ini. Mereka pun tidak jadi saling menumpahkan darah. Sejak saat itu, beliau dikenal di antara kaumnya dengan sifat-sifat yang terpuji. Para sahabat dan pengikutnya sangat menghormati dan mencintai beliau, sehingga beliau diberi gelar Al-Amin, artinya orang yang dapat dipercaya. Untuk itu, mari kita teladani sifat jujur Nabi Muhammad SAW dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, jika orang tua kita meminta bantuan untuk membeli sesuatu di warung, maka uang sisa pembeliannya
harus kita kembalikan. Percayalah, anak jujur pasti disayang teman-teman, guru, dan orang tua, dan pastinya anak yang jujur akan selalu beruntung. Selain memiliki sifat jujur dalam berdagang dan bergaul, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sayang terhadap keluarga dan orang-orang di sekitarnya. Pada zaman jahiliyah atau zaman kebodohan, penduduk Mekah tidak menghargai anak perempuan. Namun, Nabi Muhammad SAW justru menggendong putrinya, yaitu yang bernama Fatimah, yang masih balita, sambil tawaf mengelilingi Ka'bah. Begitu pula setelah Fatimah dewasa dan dikaruniai anak, Rasulullah SAW menyayangi cucunya yang bernama Hasan dan Husain. Sebagaimana diceritakan dalam sebuah hadis yang artinya Nabi Muhammad SAW mencium cucunya, yaitu Hasan bin Ali radhiyallahu an. Sedangkan di dekat beliau ada Aqra bin Habis. Aqra berkata, "Aku mempunyai 10 anak, tetapi aku tidak pernah mencium seorang pun di antara mereka." Mendengar hal tersebut, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian memandang Aqra. Lalu beliau bersabda, "Barang siapa tidak mau berbelas kasih, maka ia tidak akan mendapat belas kasih." Selain hadis di atas, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengajarkan untuk hormat kepada orang tua, yakni seperti dalam hadis berikut. Aku, Ibnu Mas'ud, pernah bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Ya Rasulullah, amal apakah yang paling disukai oleh Allah?" Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Sholat tepat pada waktunya." Aku bertanya lagi, "Kemudian apa?" Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Berbakti kepada kedua orang tua." Aku kembali bertanya, "Kemudian apa lagi ya Rasulullah?" Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Jihad fi sabilillah." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah menyakiti hati orang lain. Hal itu dapat dibuktikan dalam hadis beliau yang artinya, barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata yang baik atau diam. Kepedulian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bukan hanya pada ibadah seperti sholat, tetapi beliau pun peduli terhadap lingkungan hidup. Hal itu tercermin pada perilaku beliau, antara lain adalah Nabi Muhammad SAW sangat hemat dalam mempergunakan air. Dibuktikan pada anjuran beliau agar tidak berlebihan dalam pemakaian air ketika berwudu. Selain itu, Nabi Muhammad SAW juga mengajarkan agar tidak melakukan kerusakan di muka bumi. Misalnya, membuang sampah sembarangan, menebang pohon secara liar, dan lain sebagainya. Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai rahmatan lil alamin, atau sebagai pembawa kasih sayang. Untuk siapa? Yaitu bagi alam semesta.
Kemudian tujuan dakwah Nabi Muhammad SAW adalah untuk mengubah keadaan masyarakat jahiliyah menjadi masyarakat yang sejahtera berdasarkan agama tauhid, yaitu agama yang meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhan yang Maha Esa. Misi kedamaian dan kesejahteraan hidup tersebut bukan hanya untuk bangsa Arab ketika itu, akan tetapi juga bagi seluruh alam sampai sekarang dan akhir zaman. Nabi Muhammad SAW selain mengajak kita untuk mengutamakan kemurnian akidah dan selalu menyembah Allah yang Maha Esa, beliau juga menanamkan akhlak terpuji yang membawa kebaikan manusia untuk hidup di dunia hingga di akhirat. Sebagai umat Nabi Muhammad SAW, kita harus menjunjung tinggi ajaran beliau. Misalnya, menghormati orang yang lebih tua dan menyayangi orang yang lebih muda, berperilaku sopan dan bertutur kata santun terhadap orang tua, guru, dan masyarakat sekitar. Kita juga menjaga lingkungan agar selalu bersih, karena kebersihan adalah sebagian dari iman. Kita harus peduli terhadap lingkungan sekitar. Hal ini dilakukan untuk kebaikan kita sendiri dan juga orang lain. Anak-anakku yang solih dan solihah, setelah kalian melihat dan mendengar video ini, ayo jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. 1. Jalan keluar apakah yang diberikan Rasulullah SAW saat terjadi perselisihan antara pemuka Quraisy dalam perbaikan Ka'bah? Jelaskan. 2. Sebutkan 3 amalan yang disukai Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Sebutkan 2 kepedulian Rasulullah SAW terhadap lingkungan. 4. Sebutkan sikap terpuji yang dimiliki Rasulullah SAW berdasarkan cerita di atas. Demikianlah pembelajaran kita kali ini. Untuk materi pembelajaran selanjutnya, tunggu video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.